Tiga hal yang kalau tiga hal ini teman-teman lakukan mendatangkan rezeki paling cepat dan doanya teman-teman cepat dikabulkan sama Allah bahkan di luar nalar manusia. Kuncinya satu sih teman-teman, memanfaatkan banget bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah VVIP kita untuk menuju ke surganya Allah. Jadi di bulan Ramadan ini adalah waktu mustajab terkabulnya doa. Waktu mustajab untuk dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya nih, apapun kalau misalkan Allah sudah ridho, Allah pasti mengabulkan doa kita. Tapi tentunya dengan diawali kita dengan memperbanyak bertaubat, memperbanyak meminta ampun, memperbanyak amalan-amalan soleh, memperbanyak kebaikan yang mendatangkan ridhonya Allah. Bulan Ramadan ini adalah VVIP tiket untuk menuju ke surganya Allah. Zaman dulu itu kalau di Al-Quran ya ada cerita Nabi Musa. Beliau ini adalah seorang nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Padahal antara Nabi Musa dengan Allah itu ada hijab yang terhalang. Itu 7.000 lapisan langit. Waktu itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, apakah ada umatmu yang bisa berdialog langsung dengan engkau ya Allah? Lalu Allah menjawab, ada. Lalu dijawab oleh Allah, yaitu ia adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal waktu itu Nabi Muhammad itu belum lahir, belum ada, ya seperti itu. Jadi apabila umat Nabi Muhammad ya melaksanakan perintahku dengan diawali dengan memuji namaku dan menyebut Nabi Muhammad, menjunjung Nabi Muhammad, maka dia bisa berdialog dan semua doanya diijabah olehku. Kata Allah seperti itu, ini ada hadisnya ya. Nah, jadi teman-teman di bulan Ramadan ini sebenarnya adalah doa apapun gak akan tertolak. Apalagi nih kita di bulan Ramadan berpuasa, jadi doa apapun gak akan tertolak gitu. Nah, 3 hal yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran untuk supaya teman-teman doanya cepat diijabah. Kenapa membaca Al-Quran? Karena udah jelas Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk siapa sih? Untuk Nabi Muhammad. Makanya ada malam Nuzulul Quran, di mana waktu itu Nabi Muhammad 40 hari 40 malam kan tirakat ya di Gua Hira. Lalu kemudian malaikat Jibril datang menurunkan wahyu yaitu berupa Al-Quran, yaitu diawali dengan surat Iqra gitu. Terus akhirnya Nabi Muhammad, saya tidak paham Iqra, tidak paham sampai 3 kali malaikat Jibril mengucapkan Iqra, tapi Nabi Muhammad tidak paham dan beliau menggigil. Nah, akhirnya malaikat Jibril membaca surat Iqra ya dari ayat 1 sampai selesai gitu ya. Lalu setelah itu malaikat Jibril pergi dan Nabi Muhammad kembali ke rumah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad bilang kepada Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha, diceritakan, dan memang Bunda Siti Khadijah yang percaya akan kejadian itu. Nah, keesokan harinya Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha mengajak Rasulullah Nabi Muhammad ke pamannya. Pamannya ini adalah pendeta yang dia memang pendeta yang jujur ya. Nah, begitu diceritakan, kata pamannya Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau bilang, betul, mendatangi Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Karena dari tanda-tandanya, malaikat Jibril inilah juga yang mendatangi nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi memang pamannya Bunda Siti Khadijah ini sangat meyakini bahwa proses turunnya wahyu Nabi Muhammad itu adalah waktu itu terjadinya proses juga Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah SAW, turunnya Al-Quran ya. Kemudian makanya kenapa Ramadan ini istimewa banget gitu, dan Al-Quran ini diturunkan bukan cuma untuk dibaca, tapi sebagai pedoman kehidupan kita dari kecil sampai besar. Setiap detik di kehidupan kita itu pedomannya ada di Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dahsyat banget, penghilang stres ya, pendatang rezeki, pemberi solusi, terus apalagi pengatur kehidupan kita, hukum-hukum apapun ada di Al-Quran, mulai dari hukum waris, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana berumah tangga, bagaimana beradab, bersikap kepada keluarga, orang tua, anak, ada semua diatur dalam Al-Quran. Makanya manfaatin banget nih teman-teman, 10 malam terakhir ini fokus aja sama diri kita sendiri. Fokus perbanyak membaca Al-Quran pagi, siang, sore, malam. Walaupun teman-teman kerja, bawa Al-Quran kemana-mana. Walaupun cuman bisa misalkan 1 juz sehari. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz. Kalau nggak bisa setengah juz,
5 lembar, kalau bisa 5 lembar, 4 lembar, atau 1 halaman. Paling enggak teman-teman mendawamkan berinteraksi dengan Al-Quran supaya apa? Dapat syafaat dari Al-Quran. Lalu yang kedua, bersedekah. Nabi Muhammad pada bulan Ramadan itu sedekahnya gila-gilaan. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan. Sama kayak membaca Al-Quran tadi. 1 huruf, pahalanya 10. Bagaimana kalau kita 1 juz? Ya, bagaimana kalau kita 2 juz atau 1 lembar gitu ya, 1 huruf aja 10 pahala baca Al-Quran. Nah, apalagi kalau 1 juz, dahsyat banget. Begitu juga sedekah. Yang kedua tadi sedekah ya. Sedekah ini ya, apalagi kalau misalkan kita memberi buka kepada orang yang berpuasa. Masya Allah, kita dapat pahala puasa, lalu kita juga dapat pahala orang yang berpuasa juga. Double-double teman-teman, dikalikan 10 kali lipat. Tuh ya, dahsyat. Kalau nggak bisa sedekah uang, nggak bisa sedekah makanan, ya sedekah tenaga, sedekah ide, sedekah mukena, sedekah cincin tasbih, sedekah Al-Quran, atau sedekah jilbab, atau sedekah kebaikan, atau tenaga gitu, misalkan bantuin di musola, di masjid atau apa gitu, itu bisa juga gitu. Lalu yang ketiga adalah sholat. Nah, sholat ini dahsyat banget nih teman-teman. Sholat ini juga dialog langsung kita kepada Allah. Insya Allah orang yang sholat nih, bangun misalkan kita jam 2, paksain deh tahajud minimal 2 rakaat, paksain deh hajat minimal 2 rakaat. Di situ dialog, teman-teman curhat, minta apapun, terutama minta ampunan sebanyak-banyaknya ke Allah. Sholat ini adalah yang paling pertama nanti ditanya di akhirat nanti tuh sholatnya kita gitu loh. Nah makanya untuk bisa berdialog dengan Allah ya di sholat ini. Insya Allah deh teman-teman minta apa aja, terutama minta ampunan. Ampunan tuh paling penting. Kenapa? Karena kalau kita udah bersih dari dosa, Allah sudah mengampuni dosa kita, apapun diijabah sama Allah. Makanya perbanyak ampunan. Kan ada doanya ya, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu zikirnya kita tuh pada saat di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah habis itu jangan tidur ya, qobliyah subuh, sholat subuh, lalu ngaji sampai masuk waktu duha. Itu pahalanya teman-teman, pahalanya ganjarannya sama dengan berhaji. Bayangin, mungkin tetangganya teman-teman nggak manggil teman-teman Bu Haji, Pak Haji gitu, enggak ya. Tapi Allah menganggap kita ini sudah dapat pahala berhaji loh. Itu yang lebih dahsyat. Nggak peduli deh sama omongan orang, nggak peduli sama omongan manusia, nggak penting. Yang penting tuh nilai kita di hadapan Allah. Itu yang terpenting. Nah, jadi teman-teman semangat ya melakukan 3 hal itu tadi. Baca Al-Quran, sedekah, dan sholat. Assalamualaikum.